lagi dengan Miss Tania di Mula Sunday School. Teman-teman, udah semangat belum? Hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Iya benar. Yuk teman-teman yang udah semangat, kita berdoa dulu ya. 5, 10. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami semua masih sehat, masih semangat untuk memuji Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami supaya bisa puji Tuhan dari hati kami dan dengan suara kami yang indah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, tahu nggak? Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Iya, Tuhan yang hebat. Tuhan yang kuat. Dia nggak terkalahkan. Dia menang atas segala raja. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Kita bilang music.
dan juga teman-teman semua. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Miss Ripka. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur hari ini kami bisa berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati Miss Ripka, berkati kami semua, agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini temanya adalah Yesus mengartikan kematiannya. Bahan Alkitab dari Yohanes 12 ayat yang pertama sampai 36. Mari ikuti cerita Miss hari ini. Nah, adik-adik, perayaan Paskah sudah di ambang pintu. Di kota Yerusalem, semua keluarga mengadakan persiapan untuk menerima tamu. Gulungan tikar dijemur, rumah dibersihkan, tempat minyak dan tepung diisi sampai penuh. Kenapa semua tamu ini datang? Nah, adik-adik, pada saat Paskah, semua orang Yahudi mengingat akan suatu hari di mana Tuhan Allah mengantar nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat di mana mereka diperbudak selama 400 tahun. Tiap keluarga harus menyembelih seekor anak domba dan kemudian makan bersama. Tetapi domba itu harus dimakan di dalam kota Yerusalem. Tuhan yang memberi peraturan itu dan sudah menjadi ketentuan agama dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya kenapa banyak tamu yang datang ke Yerusalem
pada saat Paskah. Mereka datang dari kota dan desa yang berdekatan, dari Galilea dan dari daerah seberang Sungai Yordan, juga dari luar negeri. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga sangat dinantikan kedatangannya. Baru-baru ada berita yang menggemparkan lagi bahwa Ia membangkitkan Lazarus dari kematian. Bayangkan saja, mayat Lazarus itu udah terbaring di kuburan selama 4 hari. Tetapi suara Tuhan Yesus menghidupkannya kembali, memanggil Lazarus keluar dari kuburan itu. Waktu itu sebenarnya Tuhan Yesus sudah berada dekat Yerusalem, tetapi Ia masih bermalam di luar kota itu. Ia kembali ke desa Betania di mana ada perjamuan yang disediakan untuk Dia dan juga teman-temannya. Yesus mengetahui bahwa ini adalah kali yang terakhir Dia akan bersama dengan Lazarus, Marta dan juga Maria, 3 bersaudara yang menjadi temannya yang setia. Tuhan Yesus tahu bahwa tidak lama lagi Ia akan berpisah dari mereka, Ia akan mati di Yerusalem. Lazarus, Marta dan Maria mengundang Tuhan Yesus makan bersama. Lazarus duduk di antara para tamu dan Marta menghidangkan makanan. Tetapi di mana Maria? Maria tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan mati. Dia ingin memperlihatkan betapa besar kasih dan hormatnya kepada Tuhan Yesus. Ia mengambil harta termahal yang dimilikinya, yaitu minyak narwastu. Dia membawanya ke ruang makan dan dipecahkannya botol minyak narwastu itu dan diminyakinya rambutnya dan kaki Tuhan Yesus sehingga bau harum memenuhi seluruh rumahnya. Yudas, salah satu murid Tuhan Yesus, tidak senang dengan perbuatan Maria. Dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual dan hasilnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Tetapi kata Yesus kepadanya, "Biarlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Tuhan Yesus sangat terhibur dengan kasih Maria yang nyata itu. Pada keesokan harinya adik-adik, Tuhan Yesus dan juga ke-12 muridnya meninggalkan desa Betania menuju ke Yerusalem. 2 orang murid dikirim ke desa Betfage untuk meminta seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Kemudian Tuhan Yesus duduk di atas keledai muda itu, seperti yang tertulis dalam Alkitab, "Lihatlah, rajamu datang menunggang seekor keledai muda." Pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti apa yang dilakukannya. Kemudian baru mereka mengerti. Sementara itu orang banyak yang pernah melihat Lazarus yang hidup lagi sesudah mati mengikut Tuhan Yesus dari Betania ke Yerusalem dan memberitahukan apa yang mereka pernah lihat. Ada juga orang yang keluar dari kota Yerusalem untuk menyambut Yesus. Tetapi orang Farisi yang melihat orang banyak itu menghormati Tuhan Yesus, mereka berkata, "Apa yang harus kita perbuat? Seluruh dunia datang mengikuti Dia." Pada sore harinya Tuhan Yesus berdiri di pelataran Bait Allah. Ia masih dikerumuni orang banyak yang ingin mendengarkan Dia. Tiba-tiba Filipus dan Andreas mendekati Tuhan Yesus. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, di sini ada bapak-bapak yang ingin bertemu denganmu." Bapak-bapak itu tidak berani berbicara sendiri karena mereka bukan orang Yahudi, melainkan orang Yunani. Tetapi mereka mencari Tuhan. Mereka juga datang untuk merayakan Paskah bersama dengan kami di Yerusalem dan ingin bertemu denganmu. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak berhenti mengajar oleh karena orang-orang Yunani itu. Mengapa? Apakah Dia tidak mempedulikannya? Ya, Dia sangat mempedulikan mereka dan Dia senang bahwa mereka sudah datang ke Yerusalem. Tetapi tidak ada waktu pada saat itu untuk berbicara dengan mereka. Mereka dapat mendengar pengajarannya. Mereka juga ada pada waktu Dia mati di atas kayu salib dan pada waktu itu mereka mengerti.
Tetapi sekarang Tuhan Yesus mau orang Yunani dan semua orang di sekelilingnya mengerti sesuatu yang penting sekali tentang kematiannya. Sering Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Dia berkata, "Sudah waktunya anak manusia dimuliakan." Sungguh benar kata-kataku ini. Kalau sebulir gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap tinggal sebulir saja. Tetapi kalau bulir gandum itu mati, baru ia akan menghasilkan banyak buah. Dengan cara ini, Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa kematiannya dan penguburannya akan seperti sebulir gandum yang jatuh ke dalam tanah. Dia tidak akan dilihat lagi dan kehidupannya seperti dibuang saja. Tetapi bukan seperti itu. Akan ada hasil yang baik, akan ada panen besar oleh karena kematiannya. Banyak orang akan percaya kepadanya dan mendapatkan keselamatan. Orang Yunani juga percaya kepadanya dan diselamatkan. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus menunjuk orang yang ada di sekelilingnya dan berkata, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, akan dihormati Bapa di surga." Tuhan Yesus mengetahui adik-adik bahwa penderitaan itu sudah semakin dekat. Lalu ia berkata dengan terus terang, "Hatiku cemas. Apakah aku harus meminta kepada Bapakku untuk menolong aku supaya jangan aku menderita? Tetapi justru untuk mengalami penderitaan inilah aku datang. Tidak, aku hanya berdoa, Bapa, muliakanlah namamu." Apakah kamu tahu apa yang terjadi adik-adik? Baru saja Tuhan Yesus berhenti berkata-kata, maka terdengarlah suara dari surga. "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Mendengar suara itu, orang-orang saling bertanya. Ada yang mengatakan itu bunyi guntur, ada yang mengatakan bukan, malaikat berbicara kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, "Suara itu terjadi supaya kalian semua tahu pada waktu aku mati, iblis akan dikalahkan. Iblis yang begitu lama menguasai dunia ini akan hilang kuasanya. Dan aku, sesudah aku disalibkan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Orang Yunani mendengar semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa dia akan menarik semua orang datang kepadanya, termasuk mereka. Mereka pun boleh datang kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan melalui Dia. Walaupun mereka bukan orang Yahudi adik-adik, mereka senang sekali walaupun hanya melihat Tuhan Yesus dari jauh pada sore hari itu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, Miss mau menyampaikan 3 poin penting untuk kita ingat dan kita pelajari bersama. Yang pertama, kita mengerti bahwa iblis sudah dihukum dan dikalahkan melalui kematian Tuhan Yesus. Dan kita semua juga sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan yang tidak kalah penting adalah biarlah setiap kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, kita juga bisa merespon kasih itu dengan baik dan membagikannya dengan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum Miss pimpin di dalam doa, mari sama-sama kita menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat yang ke-24. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Sekali lagi ya, Yohanes 12 ayat 24.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin ya adik-adik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia mencari kami orang-orang yang berdosa. Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami dan Allah yang sudah rela mati buat setiap kami. Ajar kami untuk meresponi kasih Tuhan itu dengan baik melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.